Nah ternyata pas Cupes ini buka bagasi belakang, tas mereka ini nggak ada. Ditambah lagi pas Cupes ngelihat ke kursi bangku tengah itu, 2 orang penagih ini nggak ada. Katanya mahasiswa-mahasiswa itu, beberapa yang lain itu hilang dan masih dicari ini. Kamu jangan ngawur loh, Pes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Cupes yang asalnya dari Malang, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman. Di episode ini kami ingin membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Nurkolis yang asalnya dari Malang, Jawa Timur. Nah, Mas Nurkolis ini biasa dipanggil dengan panggilan Cupes. Jadi dia dari kecil memang dipanggil dengan panggilan Cupes. Dia sendiri nggak tahu alasannya apa. Kata teman-temannya waktu kecil itu, kenapa dia dipanggil Cupes, karena waktu itu ada tokoh sepak bola yang namanya itu Cupes. Dan setiap kali Nurkolis ini main bola, permainan bolanya itu mirip banget dengan si Cupes ini. Nah, kami sendiri nggak seberapa paham tentang pemain bola yang namanya Cupes ini. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Pokoknya mulai sejak kecil, Mas Nurkolis akhirnya lebih sering dipanggil dengan panggilan Cupes. Dan itu dibawa sampai dia dewasa, bahkan sampai Mas Nurkolis ini menikah, dia masih sering dipanggil dengan panggilan Cupes. Jadi Mas Cupes ini, kita sebut Mas Cupes saja biar enak ceritanya. Mas Cupes ini lahir itu di sebuah desa di daerah Probolinggo. Sebenarnya dia berasal dari sana. Dan menurut Mas Cupes sendiri, dari kecil dia itu sudah merasakan kehidupan yang cukup. Karena orang tua beliau juga orang yang bisa dikatakan kaya. Abahnya Mas Cupes ini adalah seorang petani dan juga beliau punya toko pertanian di sana. Jadi dari situlah Cupes dan juga saudara-saudaranya ini bisa merasakan kehidupan yang layak. Nah, dia waktu itu masih ingat ketika orang-orang di desanya ini gak ada yang berangkat haji. Orang tua Cupes ini sudah berangkat haji. Nah, tiba-tiba di sekitaran tahun 98-99, usaha abahnya itu mengalami kebangkrutan sampai benar-benar sudah gak ada lagi yang bisa dijalankan. Dan ternyata abahnya ini punya utang yang cukup banyak. Nah, di satu sisi lain, ini gak bermaksud untuk membuka aib dari abahnya Mas Cupes. Jadi ternyata dari situ mulailah ketahuan bahwa abahnya ini mempunyai istri lain selain ibunya Cupes. Dan dari situlah banyak sekali hutang-hutang yang harus dilunasi oleh keluarganya Cupes ini, terutama hutang dari ayahnya atau abahnya itu. Jadi selain usaha ini bangkrut, ketahuan juga bahwa abahnya ini selingkuh atau punya istri lain, dan di situ juga abahnya ini punya banyak hutang yang harus dilunasi. Nah, mulai dari situ abahnya ini sakit-sakitan.
Dan nggak lama setelah itu, sekitar 2 tahunan, abahnya Cupes meninggal. Dan semenjak abahnya Cupes ini meninggal, ibunya Cupes atau umiknya Cupes ini juga sering sakit-sakitan dan bahkan lebih parah. Beliau itu sering ngelamun, duduk-duduk di depan rumah sendiri ketika ada orang lewat, ada tetangganya lewat yang menyapa umiknya Cupes itu, beliau hanya bisa diem. Jadi benar-benar kayak orang linglung. Nah, mungkin menurut Cupes dan saudara-saudaranya, umiknya ini mengalami sebuah trauma atau beliau itu mengalami depresi karena kecewa dengan abahnya atau suaminya sendiri yang sudah menduakan. Nah, mulai saat itu, umiknya Cupes ini membutuhkan terapi khusus. Artinya harus dilakukan pengobatan secara rutin supaya kejiwaan beliau ini stabil. Dan ternyata setelah dilakukan pengobatan-pengobatan kemanapun, karena umiknya ini nggak mau dibawa ke rumah sakit jiwa, jadi yang bisa mereka lakukan ya dibawa di pengobatan alternatif. Tapi semenjak menjalani pengobatan alternatif itu, umiknya Cupes ini jadi semakin menurun kesehatannya, sampai akhirnya ada sebuah peristiwa yang sampai hari ini kalau diingat Cupes, dia itu merasa sakit sekali rasanya. Jadi siang itu tiba-tiba dikabarkan ada seorang perempuan tua yang tertabrak kereta api. Dan kemudian betapa kagetnya Cupes dan saudara-saudaranya, ternyata yang ketabrak kereta api ini adalah umiknya. Nah, yang membuat Cupes sakit hati ini adalah orang-orang desa sana itu menyimpulkan bahwa umiknya Cupes sengaja menabrakkan diri pada kereta api. Artinya mereka menuduh bahwa umiknya Cupes ini bunuh diri. Ya, inilah yang membuat Cupes dan saudara-saudaranya itu merasa sakit hati. Jadi setelah meninggalnya umiknya Cupes itu, Cupes sendiri juga mengalami sebuah peristiwa yang selalu ganjil, yang sebelumnya dia itu nggak pernah mengalami hal yang semacam ini. Artinya bahwa setelah umiknya ini meninggal, dia itu bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Nah, itu diyakini betul oleh Cupes, karena sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mengalami situasi semacam itu. Kira-kira waktu itu 3 hari setelah umiknya meninggal, di sana digelar tahlil. Dan orang-orang itu yang datang tahlil ini nggak seperti biasanya. Ketika ada tetangga yang meninggal atau orang lain yang meninggal, ketika digelar tahlilan yang datang ini selalu banyak. Tapi waktu itu ketika digelar tahlilan umiknya Cupes, yang datang ini nggak banyak. Lebih banyak yang datang adalah saudara-saudara dekat. Nah, kesimpulan Cupes adalah mungkin orang-orang ini masih berpikir yang semacam itu. Mereka masih berpikir umiknya Cupes ini meninggalnya secara bunuh diri. Inilah yang membuat dia itu selalu kepikiran. Jadi di hari ketiga tahlilan itu, tiba-tiba di tengah tahlil, Cupes ini melihat ada orang yang masuk ke kamar umiknya. Nah, awalnya Cupes mengabaikan karena tahlilan ini masih berlangsung. Dia ini duduk persis menghadap ke arah lorong kamar-kamar itu. Jadi dia bisa melihat betul kalau ada orang yang keluar masuk. Pertama kali Cupes ngelihat ada sosok yang masuk, nggak tahu laki-laki atau perempuan. Nah, dia waktu itu berpikir mungkin bude atau bulenya, karena sosoknya terlihat sekilas. Nah, diabaikanlah. Dia lanjutkan pembacaan tahlil-tahlil itu. Nggak lama setelah itu dia ngelihat lagi ada sosok yang keluar dari kamar umiknya. Nah, kedua kalinya ketika Cupes ngelihat sosok sekelebatan ini, dia mengabaikan lagi. Dia lanjut bacakan tahlil. Barulah untuk yang ketiga kalinya dia ngelihat agak jelas. Ternyata ada sosok perempuan yang jalan terus masuk ke kamar umiknya. Nah, di sini Cupes itu bertanya-tanya karena dia berpikir kayaknya bule ada di belakang. Terus tadi kayaknya bude itu beliau ini ada di depan. Nah, ini yang lewat siapa? Karena nggak ada perempuan lain selain mereka berdua, bule dan juga budenya. Cupes ini sudah mau memutuskan mau ngelihat ke kamar, siapa yang ada di kamar, tapi dia menahan. Udahlah, tahlil aja lah, udah nggak ngurus seperti itu. Nah, terus kemudian Cupes kepikiran, waduh jangan-jangan ada barang berharganya Umi. Karena mau bagaimanapun juga, orang yang masuk ke kamar Umi ini pasti niatnya jahat. Akhirnya dia langsung putuskan beranjak dari tempat duduknya, dia tinggalkan tahlilan itu masuk ke kamar umiknya.
Nah, disinilah yang membuat Cupes itu kaget, ternyata kamar Umi-nya ini dalam keadaan terkunci. Jadi dia berpikir, ini berarti orang yang tadi ini ngunci dari dalam. Akhirnya dia ketuk lah, deg deg deg. Lalu sopo iki sopo? Ini siapa di dalam? Nggak ada jawaban. Sampai kemudian bule atau budenya waktu itu yang keluar. Ada apa, Pes? Ini tadi yang masuk kamar Umi siapa, Bude? Loh, nggak tahu, Bude, tadi di belakang. Emangnya ada yang masuk? Iya, ada yang masuk ini. Diketuk, akhirnya dibantu oleh budenya. Nggak lama kemudian adik-adiknya Cupes ikut ngetuk pintu. Emangnya ada siapa, Mas? Tadi ada yang masuk ke sini. Bolak-balik masuk keluar, ini yang ketiga kalinya dia masuk lagi. Akhirnya setelah digerebek, terus mereka baru tahu bahwa kunci ini diletakkan di meja lorong. Ini yang mengetahui pertama adalah adiknya Cupes. Loh, Mas, kuncinya kamar Umi lo di sini. Loh, kaget semua. Diambillah kunci ini terus dibuka. Di dalam itu nggak ada siapa-siapa selain ada bau-bau wewangian. Nah, bau wewangian ini adalah parfum dari almarhumah Umi-nya Cupes yang biasa beliau pakai. Dulu parfum ini beliau beli dari Mekah ketika beliau naik haji. Dan setelahnya beliau itu pengen lagi punya parfum yang seperti itu. Akhirnya beliau bisa dapatkan parfum yang hampir sama baunya ketika beliau beli ketika ziarah wali di Surabaya. Jadi parfum ini diingat betul oleh Cupes, ini parfumnya Umi. Kenapa kok tiba-tiba kamar ini tercium aroma parfumnya Umi? Nah, semua waktu itu merinding. Akhirnya hal ini pun dilupakan. Keesokan harinya di hari keempat, tahlilan itu berjalan seperti normal, seperti biasanya. Dan setelah tahlilan ini usai, Cupes dan adiknya itu tiduran di ruang tamu. Karena biasa kalau yang dibuat tahlil itu kan di ruang tamu. Kursi, meja, dan lain sebagainya itu dikeluarkan di luar. Nah, nggak ada niat Cupes untuk tidur di ruang tamu sebenarnya. Tapi karena waktu itu di hari keempat itu, Cupes ini capek banget. Dia bilang ke adiknya, Dek, bersih-bersih nanti aja ya, atau besok pagi. Mas capek. Ya wis, Mas, nggak apa-apa, Mas. Ya wis, tak ngeleset sebentar. Ngeleset itu rebahan sebentar. Dia pinginnya itu cuma rebahan. Tapi karena dia kecapean waktu itu si Cupes ini, dia ketiduran. Nah, pas waktu tidur inilah, tiba-tiba Cupes itu merasa dia tidur di samping pocong persis. Nah, dia kerasa betul kalau ada sesuatu di sampingnya. Terus Cupes buka mata. Ah, ini mimpi nih. Jadi dia ngelihat ada pocong persis di sampingnya. Nah, pocong ini wajahnya terlihat jelas. Disinilah Cupes kaget. Loh, Umi. Wajah Umi-nya itu pucet banget, yang sudah dalam keadaan terpocong. Terus gak lama kemudian, sosok pocong Umi-nya Cupes ini senyum ke arah Cupes. Nah, dia pun kaget. Loh, Mi. Nah, gak tahu gimana situasinya seperti itu, tiba-tiba Cupes ini dibangunkan sama adiknya. Mas, tangi, Mas. Bangun, Mas. Terus nafas Cupes ini tersengal-sengal. Nah, si adiknya ngomong, Mas, tadi kamu ngelindur, Mas. Loh, emang gimana aku ngelindur? Kamu teriak-teriak tadi, teriak-teriak Umi. Oh, berarti tadi itu mimpi. Aku mimpi, Dek, tadi, Dek, di sebelahku persis itu ada jenazahnya Umi, sudah dalam keadaan terpocong. Tapi Umi senyum ke aku. Ya wis, Mas, kita cuma bisa doakan aja, Mas. Ya, semoga amal ibadah Umi ini diterima, amalnya Abah juga diterima. Kita sudah nggak punya orang tua, Mas. Ya, Dek. Akhirnya di situ Cupes keluar, dia bongkar kursi ini masih berantakan di sana. Dia kemas-kemas yang sebisa dia. Jadi nggak semua yang terjangkau oleh Cupes dibersihkan oleh Cupes. Kira-kira waktu itu sekitar jam 2 dini hari. Nah, pas waktu Cupes ini ngemasi kursi-kursi tersebut, dari kejauhan dia ngelihat ada sosok perempuan yang berdiri. Jaraknya itu juga lumayan jauh. Nah, perempuan ini berdiri terus di situ. Cupes ini yakin, ini dari cara berdirinya, dari cara dia ini jalan sebentar, ini Umi.
Nah, Cupes yakin ini almarhumah Umi. Nah, tapi ini mimpi lagi, ini mimpi. Dan nggak lama kemudian adiknya datang ikut-ikut bantu ngemasi kursi. Barulah di situ Cupes bilang, loh Dek, ini aku nggak mimpi kan? Enggak Mas, kenapa Mas? Dek, itu Umi enggak Dek? Itu Umi bukan Dek? Lah, si Cupes ini nunjuk ke arah sosok perempuan itu, terus adiknya bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah Mas, iya Mas, Umi Mas. Jadi mereka berdua, Cupes dan adiknya ini ngelihat sosok Uminya berdiri di situ persis kayak manusia. Persis ketika Uminya ini masih hidup. Nah, pemandangan ini terjadi sekitar hampir 2 menitan. Setelah itu sosok Uminya Cupes ini menghilang. Jadi semenjak itulah Cupes ini bisa ngelihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan setelah kejadian itu, Cupes sering banget didatengin oleh almarhumah Uminya di mimpi. Sedangkan abahnya, dia jarang ketemu. Yang lebih sering datang ke mimpinya Cupes adalah Uminya. Dan seringnya ketika Uminya Cupes ini datang di mimpi Cupes, beliau itu cuma diem. Dan kadang-kadang beliau cuma tersenyum. Hanya seperti itu. Jadi beberapa bulan setelah itu, Cupes berusaha meyakinkan ke tetangga-tetangga dekat terutama, yang mereka masih percaya bahwa Uminya Cupes itu meninggalnya bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta. Cupes ini meyakinkan, sebisa dia meyakinkan. Ketika ketemu tetangga, dia bilang ke tetangganya, Umi itu nggak mungkin ngelakukan itu Pak, nggak mungkin, saya tahu Umi saya. Nah, tetangga-tetangga kanan kiri itu masih bisa menerima. Iyalah Pes, kami itu kenal lah Umimu seperti apa, almarhumah Umimu itu orang baik. Nggak mungkin lah, masa orang yang soleha seperti itu, yang tahu agama, masa dia ini menabrakkan diri seperti itu. Kami ini juga miris, kenapa kok banyak warga desa ini yang masih percaya dengan berita bohong itu, nggak tahu mereka dapat dari mana. Kami yakin Umimu itu orang baik. Nah, akhirnya beberapa waktu kemudian, Cupes ini memutuskan untuk pindah ke Malang. Di Malang itu dia bertemu dengan seorang perempuan dan kemudian dia menikah. Nah, semenjak ada di Malang itu, Cupes ini kerjanya apapun yang dia bisa dia kerjakan. Dia pernah jualan burung, dia bawa ke pasar burung, dan gak lama setelah itu dia ikut temennya yang jualan pakan ternak. Dia jalani semua. Sampai kira-kira Cupes ingat waktu itu di tahun 2013, di sekitaran bulan Januari akhir, Cupes ini dimintain tolong oleh salah satu teman SD-nya. Nah, teman SD-nya si Cupes ini namanya Doni. Dia tinggal di Surabaya. Sudah lama sekali Doni pindah dari Probolinggo ke Surabaya, dan bisa dikatakan Doni ini kehidupannya juga sudah cukup mapan. Nah, Doni ini aktivitasnya atau kegiatannya ini sering banget naik gunung. Jadi dia punya banyak banget komunitas pecinta alam. Dan selain daripada itu juga Doni punya usaha penjualan alat-alat outdoor di Surabaya di tahun-tahun itu. Selain itu juga Doni ini buka open trip untuk mengantarkan teman-teman terutama yang dari luar pulau seperti Makassar, Kalimantan, yang mereka minta jasa Doni untuk diantar ke gunung-gunung yang ada di Jawa Timur. Nah, kebetulan di bulan Januari tahun 2013 itu Doni ini kebanjiran order. Jadi jasanya ini banyak dipakai dan mobilnya juga dipakai untuk mengantar beberapa tamu menuju ke Semeru. Ceritanya seperti itu. Ya mungkin teman-teman ingat di sekitaran tahun 2012 akhir itu ada film yang sangat viral sekali waktu itu, yaitu film 5 cm. Sehingga setelah penayangan film itu, ini Semeru ini banyak didatengin oleh pendaki-pendaki. Jadi mereka benar-benar banjir lah. Dan ketika Semeru itu penuh, banyak pendaki-pendaki yang dari jauh, ini kemudian daripada mereka nggak naik gunung di Jawa, mereka memutuskan untuk naik gunung yang nggak jauh dari Semeru, misalnya Arjuno maupun Welirang ataupun Raung, seperti itulah. Nah, waktu itu ketika Doni ini jadwalnya itu padat, Doni bilang ke Cupes, Pes, kamu bantu aku Pes, ini aku ada tamu minta diantar ke Gunung Welirang, kamu antar ya. Lah, Cupes menjelaskan, aku ini nggak punya pengalaman sama sekali soal gunung. Lah, pengalaman apanya? Kamu cuma nganter aja, nggak ikut nganter sampai naik gunung, enggak. Kamu cuma nganter tamu ke base camp pendakian,
Dan pas mereka turun gunung, kamu jemput lagi, antar ke bandara. Cuma seperti itu aja. Oh alah, ya sudah, ya sudah. Akhirnya tanpa pikir panjang, Cupes pun langsung menuju ke Surabaya dan mengantar tamu-tamu ini di sekitaran tahun 2013 itu. Nah, pada saat itu Cupes menikmati betul. Jadi secara otomatis Cupes jadi tahu, oh kayak gini ya naik pendakian gunung itu seperti ini. Jadi mereka harus ke base camp pendakian dulu, bawa barang-barang yang banyak, kemudian mereka tata lagi perlengkapannya, kemudian mereka naik. Nah, terhitung dari mulai tahun 2013 inilah Cupes ini jadi sering mengantarkan tamu-tamu naik gunung. Dan ada juga kejadian-kejadian yang menurut Cupes itu aneh dan nggak masuk akal. Dia juga sering banget mengalami kejadian-kejadian mistis. Nah, sampai pada akhirnya, kira-kira di tahun 2014, bulannya dia lupa, entah awal bulan, entah awal tahun atau akhir tahun. Yang jelas waktu itu tahun 2014, Cupes ini dikasih jadwal lagi sama Doni. Dia harus mengantarkan mahasiswa-mahasiswa dari Surabaya. Mereka ini tergabung dalam komunitas pencinta alam yang mereka mau mengadakan semacam kegiatan diklat di Gunung Welirang. Nah, berangkatlah waktu itu Cupes. Kalau nggak salah ingat, menurut Cupes harinya itu sekitar Kamis atau Jumat. Dan setelah mengantar di sana, Cupes ini disuruh menjemput di hari Minggunya. Nah, pulanglah Cupes menuju ke Malang sambil nunggu hari Minggu itu. Pas di hari Minggu, Cupes ini memang disuruh menjemput sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Jadi dia berangkat dari Malang sekitar jam 2 siang di hari Minggu itu untuk menjemput pendaki-pendaki ini dan nganter lagi menuju ke Surabaya. Nah, dalam perjalanan itu dia agak telat memang. Dan belum sampai di Gunung Welirang, jadi masih di sekitaran jalan, belum sampai di base camp pendakian yang ada di Tretes itu, tiba-tiba Cupes ini ngelihat ada beberapa pendaki itu yang berdiri di pinggir jalan, 2 orang, laki-laki dan perempuan, dia membawa tas besar-besar. Nah, awalnya Cupes melewati 2 orang pendaki ini. Dia nggak sadar. Terus setelah si Cupes ini melewati pendaki tersebut, baru dia mikir, ini kok kayak pendaki yang aku antar kapan lalu. Itu kan tamuku. Akhirnya dia berhenti, dia putar balik. Mobilnya diputar balik sambil menuju ke arah 2 orang pendaki ini. Nah, belum mendekat ke arah 2 orang pendaki ini, Cupes ini sempat mikir, tapi kok mereka cuma berdua. Kapan waktu yang Cupes ini ngantar menuju ke base camp itu, Cupes ini ngantar sekitar 6 orang pendaki. Nah, ini kok cuma 2? Ya sudahlah, tetap disamperin sama si Cupes. Ini jauh banget dari base camp pendakian Welirang. Nah, setelah dihampiri oleh Cupes, ternyata benar. Loh, iya benar. Ini yang tamu yang tak antar kemarin dari Surabaya. Mas, Mbak, ayo teman-temannya mana? Terus mereka ini tanpa ngomong, si laki-laki dan perempuan ini langsung masuk duduk. Terus si laki-laki ngomong, jalan aja mas, teman-teman masih di sana, mungkin nyusul. Mereka pulang sendiri. Loh, bener tak mas? Ini cuma 2 orang ini berarti? Iya mas, jalan aja, sudah. Akhirnya jalan lah Cupes, langsung mereka ini diantarkan menuju ke Surabaya. Nah, dalam perjalanan menuju ke Surabaya ini, Cupes itu ngerasa banyak banget hal-hal yang aneh. Jadi waktu itu Cupes ini dengerin musik dangdut di mobilnya. Terus si laki-laki ini tiba-tiba kepalanya itu didongakkan persis deket banget dengan Cupes. Jadi kayak dia itu mau ngelihat sesuatu tapi nggak tahu ngapain. Nah, Cupes ini kan jadi agak kaku orangnya. Waktu itu dia lagi nyetir, terus loh, kenapa mas? Terus si anak ini cuma bilang, gak apa-apa. Dia duduk lagi. Mereka berdua, laki-laki dan perempuan ini, duduk di kursi tengah. Terus Cupes ngerasa gak enak. Oh mungkin dia ini gak suka dangdut. Digantilah musiknya. Setelah diganti, ada semacam siaran-siaran lalu lintas di situ, yang didengar oleh Cupes, radio siaran lalu lintas. Dan gak lama ketika Cupes mendengarkan radio ini, tiba-tiba radio itu berubah lagi. Berubah dengan sendirinya menuju ke lagu-lagu kenangan. Nah, terus Cupes mengubah lagi frekuensinya menuju ke siaran lalu lintas tadi. Nah, terlihat lagi si laki-laki yang duduk di tengah itu, dia menengokkan kepala gini lagi, mendekatkan lagi ke arah player itu, yang membuat Cupes akhirnya juga
agak ragu, ini anak kenapa sih kok kayaknya nggak nyaman banget. Akhirnya dia ngomong, "Mas, dimatikan aja tah." "Nggak apa-apa, nggak usah." Dia cuma ngomong seperti itu. Oh ya sudah. Nah, dalam perjalanan itu, yang cewek ini nggak ngomong sama sekali. Dia cuma ngelihat ke arah jalan, sesekali dia nunduk. Itu bisa dilihat dari Cupes, dari spion tengah. Dia perhatikan terus, ini cewek kok aneh banget. Karena Cupes ingat, pada saat Cupes mengantar rombongan mahasiswa ini ketika berangkat, si cewek ini paling cerewet, paling aktif, dia paling senang bercanda. Tapi pas pulang itu kok seperti ini. Ini apa memang anak dua ini pacaran terus lagi bertengkar atau gimana? Si Cupes nggak berani tanya. Pokoknya waktu itu dalam perjalanan sampai menuju ke kampus mereka yang ada di Surabaya itu, dua orang ini nggak banyak bicara. Selain itu si laki-laki menunjukkan sikap yang aneh seperti tadi. Nah, sebelum sampai di kampus mereka itu, si cowok ini ngomong ke Cupes, "Mas, nggak usah sampai masuk." "Oh, nggak usah sampai masuk?" Ya. Ya, situ aja deket tong sampah sana loh, yang pembuangan sampah." "Oh ya mas." Cupes bilang seperti itu. Nah, waktu itu kondisinya sekitar jam 8:30 malam lah, ketika mereka sampai di kampus. Begitu mobil Cupes ini berhenti persis di samping tong sampah tersebut, Cupes ini turun, dia mau ambil tas dan juga barang-barang dua orang pendaki ini. Nah, ternyata pas Cupes ini buka bagasi belakang, tas mereka ini nggak ada. Ditambah lagi pas Cupes ngelihat ke kursi bangku tengah itu, dua orang pendaki ini nggak ada. Jadi dari situ Cupes ini langsung noleh kanan kiri. Loh, ini kemana anak-anak ini? Baru mau diambilin kok nggak ada. Terus dia semakin penasaran, dicari kanan kiri, nggak ada jejak sama sekali. Mereka berdua pendaki ini kemana? Cupes nggak tahu. Akhirnya ditutup lagi. Setelah itu Cupes jalan menuju ke SPBU. Setelah isi bensin, barulah Cupes menelpon Doni. Nah, si Doni ini ditelepon nggak bisa. Biasanya kalau di hari-hari Minggu seperti itu Doni ditelepon nggak bisa, kemungkinan Doni ini lagi ngantar tamu ke gunung mana, Cupes nggak tahu. Terus akhirnya Cupes lihat schedule. Oh bener, ternyata Doni lagi ngantar tamu ke Raung, ke Gunung Raung, mungkin belum turun. Ya udahlah, sambil jalan nanti tak coba telepon. Ternyata dalam perjalanan menuju ke Malang, ketika Cupes ini mau pulang ke Malang, kira-kira di tengah perjalanan itu Cupes ditelepon. Ternyata yang telepon Doni. "Pes, kenapa Pes?" "Don, tadi mahasiswa yang dari Surabaya sudah tak jemput ya, yang dari Wolirang." Nah, si Doni ini diem. "Kamu di mana, Pes?" "Di jalan mau pulang." "Maksudmu kamu tadi ini jemput mahasiswa yang dari Surabaya itu?" kata si Doni. "Loh iya, sudah tak antar, tapi yang pulang cuma 2 orang, cowok sama cewek. Katanya yang lain nyusul." Doni ini diem terus. Terus akhirnya telepon ini dimatikan sama Doni. Cupes juga bingung, Doni ini kok belum selesai ngomong kok dimatiin. Ditelepon lagi lah sama si Cupes. Terus dari situ Doni nggak angkat teleponnya. Nah, diletakkanlah HP-nya, Cupes melanjutkan perjalanan. Nggak sampai 10 menit, Doni telepon lagi. "Pes, kamu berhenti dulu, Pes. Kalau kamu di jalan, kamu berhenti. Aku pengen ngobrol serius sama kamu. Jangan sambil jalan." "Oh ya. Terus mobil ini dia berhentikan di pinggir jalan. Barulah di sini Cupes ngobrol dengan Doni. Doni ini bilang, "Pes, kamu tadi ngomong apa? Kamu jemput mahasiswa itu?" "Iya, sudah tak jemput. Sudah tak antar ke kampus kok. Tapi cuma 2 orang, laki-laki sama perempuan, yang lain nggak tahu di mana." "Pes, kamu yang bener, Pes. Aku ini baru buka HP, baru turun dari Gunung Raung. Ini banyak laporan yang masuk. Katanya mahasiswa-mahasiswa itu, beberapa yang lain itu hilang. Dan masih dicari ini. Kamu jangan ngawur loh, Pes." Terus akhirnya Cupes ini bingung loh. "Yang bener, Don. Aku baru nganter ini 2 orang ini." Enggak. Kamu yang keliru ini, kamu yang keliru. Aku dapat laporan ini dari salah satu temennya. Ini beberapa orang, ini masih dicari. Ini tim SAR masih nyari." Nah, Cupes ini sudah nggak bisa ngomong. Yang jelas dia jelaskan ke Doni, dia sudah nganter pendaki itu, laki-laki dan perempuan, cuma 2. Akhirnya obrolan itu selesai sampai di sana. Cupes pun pulang ke Malang. Dan keesokan harinya, Cupes dilapori lagi sama Doni. "Pes,
itu mahasiswa-mahasiswa itu masih dalam pencarian. Itu waktu itu hari Senin. Jadi mahasiswa ini ternyata dikabarkan hilang di antara Gunung Welirang dan Arjuna. Dan sampai hari Senin itu masih dilakukan pencarian. Nah, singkatnya, kira-kira sekitar 5 hari setelah mahasiswa ini dikabarkan menghilang atau hilang di gunung, barulah Cupes ini dapat kabar dari Doni, dari beberapa orang pendaki mahasiswa yang hilang itu, 3 berhasil ditemukan dan 2 orang meninggal. Dan yang meninggal ini adalah laki-laki dan perempuan. Dan dari situlah Cupes ini agak shock juga. Terus yang aku antar laki-laki dan perempuan itu, masa iya anak yang hilang itu, Don? Ya wis, wawahu alam bisawab lah. Nah, di sini Cupes itu mulai berpikiran yang aneh-aneh. Karena menurut berita, mahasiswa ini hilang, dikabarkan hilang itu di hari Minggu. Dan mulai saat itu mulai dilakukan pencarian. Hari Senin, Selasa, sampai sekitar 5 harian atau bahkan sampai seminggu, mahasiswa ini masih dicari. Dan barulah ditemukan 3 orang pendaki. Ternyata yang 2 ini meninggal. Dan yang meninggal itu adalah laki-laki dan perempuan. Dan ketika Cupes mendapat info ini dari Doni, tentu Cupes ini shock. Apalagi ketika malam harinya Doni ini ngirim foto mahasiswa dan mahasiswi yang meninggal. Dan Cupes itu langsung membuang HP-nya. Dia sampai nggak berani ngeliat karena merinding semua sekujur tubuhnya. Dia bilang ke istrinya, "Dek, percaya nggak, Dek, kalau aku tuh nganter 2 orang mahasiswa ini, Dek." Dan itu diantar Cupes di hari Minggu. Pada saat beberapa mahasiswa ini dikabarkan masih hilang di gunung. Belum ditemukan jasadnya. Tapi Cupes sudah mengantar 2 orang pendaki ini sampai ke Surabaya. Nah, pengalaman itu yang membuat Cupes ini benar-benar nggak bisa hilang dari pikirannya. Dia selalu keinget kejadian itu. Nah, singkatnya, kejadian ini pun berlalu. Cupes masih sering mengantarkan pendaki-pendaki. Dan bahkan Cupes juga sering bertukar cerita dengan pendaki-pendaki yang diantar Cupes menuju ke gunung. Nah, sampai pada suatu ketika tahun 2017, Cupes ini dapat orderan. Dia dapat orderan sendiri, bukan dari Doni, tapi dia sempat izin ke Doni, "Don, ini aku dapat orderan dari tetanggaku. Ini tetanggaku bilang kalau dia punya teman baik, disuruh jemput aku. Beliau ini baru pulang dari umroh, aku disuruh ngantar ke Lumajang. Gimana, Don, aku narik berapa?" Lah, si Doni bilang, "Udah, Pes, ini schedule kita ini lagi kosong. Sudahlah kamu yang atur, uangnya buat kamu, nggak apa-apa." Akhirnya Cupes pun seneng, dia langsung berangkat dari Malang menuju ke Bandara Juanda. Dia langsung menjemput sepasang suami istri, dan waktu itu ternyata yang muncul adalah seorang bapak-bapak. Beliau namanya Abah Soleh. Beliau memperkenalkan diri dengan nama Abah Soleh. Sementara istri Abah Soleh ini ternyata baru pulang dijemput saudara-saudaranya yang ada di Surabaya. Jadi yang pulang menuju ke Lumajang adalah Abah Soleh sendiri. Nah, dari situlah kemudian Cupes mengantarkan Abah Soleh menuju ke Lumajang. Nah, kebetulan rumah Abah Soleh ini, katanya Abah Soleh ini sempat cerita dalam perjalanan ke Cupes bahwa rumah Abah Soleh ini dekat sekali dengan Gunung Semeru. Bahkan kalau pagi itu bisa terlihat megahnya Gunung Semeru. Nah, dalam perjalanan itu Abah Soleh nggak cerita banyak. Beliau tidak bercerita dia ini siapa. Yang jelas Abah Soleh cerita beliau itu hanya seorang pedagang kecil lah kalau cerita ke Cupes seperti itu. Nah, singkatnya ketika memasuki desa Abah Soleh ini sepi banget. Terus Abah Soleh itu menunjukkan jalan yang memang jalannya ini benar-benar sepi. Nah, di situ Abah Soleh ngomong ke Cupes, "Mas, nanti kalau sampean baliknya dari rumah saya, sampean baca sholawat yang banyak. Kalau ada hewan yang lewat, kalau hewan itu mencurigakan, intinya nantang sampean tabrak aja. Itu bukan hewan, itu bisa jadi jelmaan jin." Nah, Abah Soleh mengingatkan ke Cupes seperti itu. Jadi Cupes juga agak khawatir. Waduh, nggih Bah. Nah, belum sampai rumahnya Abah Soleh, di tengah jalan itu ada orang yang punya gawe atau ada hajatan lah. Hajatannya ini benar-benar di tengah jalan dan nutup jalan. Nah, Cupes berpikir, oh mungkin ini biasa. Mungkin biasa ada orang yang bikin hajatan di tengah jalan. Jadi mungkin ada jalan alternatif yang lain.
Tapi Abah Soleh itu langsung megang pundaknya si Cupes. Mas, putar balik aja. Putar balik, Pak. Iya, Pak. Terus Cupes pun putar balikkan mobilnya. Yang ada di pikiran Cupes waktu itu mungkin Abah Soleh ini nyuruh putar balik dan cari jalan yang lain. Ternyata lama-kelamaan menuju ke jalan raya lagi. Terus Cupes tanya, loh, Bah, kok ke jalan raya lagi? Ya, aku turunkan ke losmen yang ada di depan itu aja. Aku tak tidur losmen. Loh, kenapa, Bah? Kan bisa lewat jalan lain tadi. Enggak, sampai enggak tahu aja itu apa. Loh, apa, Bah? Si Cupes ini diam, dia penasaran pengen tanya, tapi Abah Soleh ini kayaknya nggak mau belak-belakan. Nah, sampai pada akhirnya mereka ini tiba di sebuah losmen penginapan, terus Abah Soleh ini bilang ke Cupes, sampean tahu hajatan tadi itu apa? Nggak tahu, Bah. Itu tadi berarti yang punya Semeru itu mau ada hajatan besar. Loh, maksudnya apa, Bah? Nah, di situ Abah Soleh nggak mau menjelaskan panjang lebar. Abah Soleh langsung mengucapkan terima kasih. Beliau ngasih uang, terus beliau ini masuk ke penginapan tersebut. Dalam perjalanan pulang ke Malang itu, Cupes ini mikir terus. Ini maksudnya Abah Soleh ini apa ya? Kok ada hajatan, yang punya hajatan ini katanya penunggunya Semeru. Dia bingung. Terus dia nggak bisa mengartikan kata-kata sanepan dari Abah Soleh ini. Nah, ketika dia cerita ke Doni, Doni bilang, wah berarti itu nggak lama lagi Semeru itu mau erupsi itu. Nah, itu terjadi atau dialami Cupes ketika mengantar Abah Soleh ini di tahun 2017. Sampai di tahun-tahun selanjutnya memang Gunung Semeru ini nggak ada erupsi. Jadi di situ Cupes berpikir, berarti itu cuma kata-kata basa-basi dari Abah Soleh. Buktinya sampai tahun ini nggak ada apapun. Sampai tahun 2018 waktu itu Cupes bilang ke Doni, nggak ada kejadian apapun kok, berarti beliau itu cuma ngomong yang ngelantur. Nah, sampai kemudian di tahun 2021 si Cupes ini sempat mengantarkan seorang, orang ini juga baru pulang dari umroh. Nah, dijemputlah oleh si Cupes ini menuju ke Juanda, terus diantarkan menuju ke daerah Lumajang. Cupes jadi inget, dulu dia pernah mengantar Abah Soleh yang rumahnya di daerah Lumajang sana, deket banget dengan Gunung Semeru. Dan Abah Soleh juga baru pulang umroh. Nah, tamunya ini juga baru pulang umroh. Iseng-iseng lah Cupes tanya, Pak, saya pernah loh ngantar tamu, itu rumahnya di dekat Gunung Semeru. Namanya Abah Soleh. Jenengan kenal nggak? Abah Soleh siapa ya, Mas? Pokoknya beliau itu pedagang katanya, Pak. Tuh, Abah Soleh. Sampai nganter kapan itu, Mas? Terus Cupes cerita, di tahun 2017, Pak. Udah lama kok. Loh, Mas, itu orang, loh, Mas, orang ngerti. Kata si orang ini seperti itu. Oh iya, tak, Pak? Iya, itu orang ngerti, Mas. Itu, beliau itu sering didatengin orang kalau kena sakit atau kena santet. Beliau itu kayak mengarahkan. Nah, beliau tuh, wah hebat, Mas, pokoknya, Mas. Nah, kata si tamunya Cupes ngomong seperti itu. Akhirnya Cupes pun cerita. Waktu itu pas saya nganter Abah Soleh, Pak, di tengah jalan itu ada orang hajatan. Nah, Abah Soleh minta puter balik. Beliau maunya tidur di penginapan, beliau nggak mau lanjut jalan. Katanya, sebentar lagi itu Semeru ada hajatan. Nah, ternyata beberapa tahun setelah itu juga nggak ada apa-apa. Nah, si orang ini kaget, loh, Mas. Masa Abah Soleh ngomong gitu, Mas? Iya, Pak, ngomong gitu. Tapi ya sampai sekarang buktinya tahun 2021 ini nggak ada apa-apa. Tapi si orang ini yang diantar Cupes itu, beliau tuh kayak mikir banget. Yusah, Mas, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Karena ini yang ngomong Abah Soleh. Ya wis lah, bismillah nggak ada apa-apa. Singkatnya, diantarkanlah tamunya Cupes ini. Dan pada saat Cupes ini putar balik, Cupes itu ngelihat betul. Nah, karena situasinya waktu itu masih sore hari, setelah mengantar tamunya ini, si Cupes ini bisa ngelihat gagahnya Gunung Semeru. Bener-bener indah banget. Dan ada siluet dari matahari yang mau terbenam itu bener-bener kondisinya gagah. Nah, sekelebatan Cupes ini ngelihat, loh, itu kok kayak ada sesuatu yang aneh lah yang terlihat dari Gunung Semeru. Cupes ini akhirnya menghentikan mobilnya, dia parkir di pinggir jalan, dia turun. Dia sempat mau foto dan mau dikirimkan ke istrinya. Jadi dia cari angle yang benar-benar bagus,
Terus ketika dia dapat angle yang bagus, difotolah gagahnya Semeru itu, dikirim ke istrinya. Nah, belum sempat si Cupes ini nyalakan mesin mobilnya, ada WA masuk lagi dari istrinya Cupes. Nah, istrinya Cupes ini ngirim balik foto tersebut, tapi dalam kondisi sudah di zoom. Terus istrinya bilang, "Mas, itu apa ya? Kok kelihatan kayak kereta kencana?" Terus Cupes ini ngelihat, astagfirullahaladzim, ternyata bener, Cupes itu ngelihat dari arah puncak Gunung Semeru itu ada semacam kereta kencana yang turun dari puncak. Terus akhirnya Cupes ini nggak jadi menyalakan mesin mobilnya, dia turun lagi dari mobil, dia lihat lagi dengan seksama, dan dia keluarkan HP-nya di zoom, sebisa mungkin di zoom sampai dalam jarak yang dekat banget, dan disinilah Cupes itu ngelihat, memang benar, ada rombongan kereta kencana yang turun dari puncak Semeru, diikuti dengan beberapa pasukan kerajaan masa lalu. Ini dilihat betul oleh Cupes, sampai-sampai Cupes ini nggak percaya, dia ngelihat kanan kiri nggak ada orang sama sekali di sana. Pengennya Cupes waktu itu kalau ada orang yang lewat, Cupes ini pengen bareng-bareng ngajak orang tersebut untuk ngelihat kejadian itu. Jadi sampai benar-benar kereta kencana ini turun ke bawah, diikuti oleh pasukan-pasukan kerajaan. Setelah itulah baru Cupes ini memutuskan untuk balik pulang ke Malang. Dan dalam perjalanan itu Cupes juga sering telepon istrinya. Dia bilang, "Dek, tadi aku ngelihat lagi dek kejadiannya. Itu benar-benar kayak rombongan pasukan kerajaan ini turun dari atas Gunung Semeru. Dan itu aku lihat betul." Nah, sampai Cupes ini tiba di rumah, dia masih menceritakan hal ini dengan istrinya. Dan sampai pada akhirnya, di bulan Desember tahun 2021, benar-benar Gunung Semeru ini mengalami erupsi yang besar. Dan pada saat itulah, istri Cupes ini ngomong ke Cupes, "Mas, kok kayaknya ada hubungannya ya antara yang kamu lihat itu dengan kejadian erupsi Semeru yang sekarang ini." Jadi istrinya bilang, "Kok sebelum erupsi itu, kamu itu melihat ada pasukan kerajaan yang turun." Kayak seolah-olah ini sebuah pertanda. Dan dilihat lagi sama si Cupes, kejadiannya itu sekitar 1 minggu sebelum erupsi Semeru ini terjadi. Jadi kejadian Cupes ngelihat ada pasukan atau bala tentara kerajaan ini turun dari puncak Semeru, itu seminggu, benar-benar seminggu sebelum erupsi Semeru itu terjadi. Nah, wallahu a'lam bishawab, yang dia lihat atau yang Cupes lihat itu memang seperti itu realitanya, kenyataannya seperti itu. Dan ternyata nggak hanya Cupes yang menyaksikan kejadian ini, ada juga beberapa warga yang melihat sosok atau para pasukan kerajaan yang turun dari puncak Semeru sebelum erupsi Gunung Semeru ini terjadi. Nah, kejadian itulah yang benar-benar diingat oleh Cupes, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang dialami oleh Cupes, tapi kejadian yang benar-benar masih diingat betul dan masih membekas dalam diri Cupes adalah kejadian beberapa yang diceritakan Cupes di Kemara Sunyi ini. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.